Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ini menghitung gitu kira-kira berapa lama kalian menggunakan media sosial? Misalnya buat untuk nonton YouTube mungkin atau untuk melihat-melihat konten edukasi ataupun lain-lainnya gitu di TikTok, di Instagram atau di manapun gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas media sosial itu lebih banyak untuk kelebihannya atau mungkin kerugiannya ya bagi generasi muda atau kita bisa sebut sekarang generasi Z ya, yang sering diperdebatkan ini. Apakah lebih menguntungkan ataupun lebih merugikan? Jadi kita mulai dan mungkin saya akan meminta sedikit mungkin ya dari pendapat-pendapat kalian nanti ya. Udah pasti dong, ini bakal seru dong. Oke. Nah, klaim di sini yang saya maksud ini adalah media sosial ini lebih banyak merugikan apa lebih banyak bermanfaat bagi anak-anak muda ya atau yang kita nyebutnya sekarang ini generasi Z. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, kira-kira siapa yang setuju nih kalau misalnya media sosial ini lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya? Atau mungkin ada yang stres, atau mungkin ada yang berbahagia nih dengan adanya. Coba yuk angkat tangan mungkin ya, atau mungkin di komentar ini ya. Nah, mungkin kita bisa lihat langsung aja dari faktanya ya. Kita lihat dari yang manfaatnya dulu. Yang pertama itu, manfaat dari media sosial ini adalah sebagai sumber informasi dan edukasi. Akses mudah ke berita, artikel, dan materi pembelajaran. Nah, pertama ini mungkin sumber informasi bisa kita lihat bagi mungkin orang-orang yang melihat adanya misalnya bencana atau misalnya lain segala macam, mungkin kita bakal melihat semua itu dalam artikel-artikel di media sosial ya, misalnya di Instagram atau mungkin di TikTok gitu yang menyediakan platform video yang bisa kita tonton gitu, tapi tanpa kita harus melihat langsung ke sana, kita bisa melihat itu apa yang ada di sana. Dan atau mungkin sebagai materi pembelajaran, ayo siapa nih di sini yang mulai-mulai suka belajar desain grafis nih atau coding-coding nih? Ayo coba angkat tangannya, ayo. Wah, aduh, banyak juga ternyata ya. Seperti itulah media sosial. Kita bisa melihat berbagai macam edukasi. Misalnya mungkin dari kursus online ataupun dari eh, video-video yang menggambarkan dan secara gratis itu banyak sekali di media sosial. Nah, yang kedua ada koneksi sosial nih. Koneksi sosial memperluas jaringan dan menjaga hubungan dengan teman. Oke, kita dari sini kita lihat koneksi sosial. Kita bisa memperluas pertemanan kita. Yang tadinya kita hanya berteman mungkin dengan teman SMK kita kah atau SMP kita atau kuliah kita. Nah, tetapi di sini kita bisa mempunyai lebih banyak jaring luas teman. Pertemanan ini bisa di mana aja. Dan dalam koneksi tentu saja itu mudah. Kita bisa melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram untuk saling berkenalan. Dan jadi udah otomatis pasti banyak dong. Siapa yang sering berkenalan nih? Contoh di Instagram nih pasti banyak dong dari teman-teman dong. Kita lanjut di peluang bisnis dan kreativitas. Platform bisnis ini atau kreativitas ini untuk promosi branding ataupun ekspresi diri kan kita sendiri. Contohnya siapa di sini yang pernah berjualan online? Pasti banyak dong ya gak? Ya gak pasti banyak dong. Nah, banyak orang-orang ini sebagian sukses dari jualan online mereka di media sosial. Karena kenapa? Inilah kita masuk ke koneksi sosial yang kedua. Dari peluang bisnis ini banyak sekali kita bisa berkenalan dengan orang-orang dan tentunya itu memperluas bisnis kita dan kreativitas. Kreativitas yang maksud adalah kita bisa membuat video dengan sekreativitas mungkin dan penontonnya banyak, produk kita pun laku. Dan banyak UMKM sekarang yang menggunakan platform media sosial dan menurut riset juga lebih banyak yang sukses dibanding mereka berjualan biasa saja yang tidak menggunakan media sosial. Misalnya contoh kayak pedagang UMKM yang viral tiba-tiba gitu di media sosial jadi banyak pembelinya, ya gak?
Nah, seperti itu. Dan, hmm, nih, di sini juga ada kerugian dari media sosial. Tapi kita juga nggak bisa tutup ya. Pasti banyak kerugian media sosial. Mungkin di sini saya kecandukan hanya ini. Yang pertama itu ada kecanduan dengan gangguan mental. Nah, kecanduan ini bisa kita ini kan banyak gak dari teman-teman atau kalian merasa setuju juga. Banyak orang-orang ini lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dibanding kehidupan real life. Sebagai contoh saya ambil, misalnya kita lagi nongkrong nih atau lagi bermain nih dengan teman-teman. Nah, kalau zaman sekarang ini pasti orang-orang lebih banyak untuk menggunakan scroll-scroll IG atau ini dibanding kita berbicara gitu, berbicara dengan teman-teman di sekeliling kita gitu. Dan mungkin kalau dari gangguan mental bisa kita lihat misalnya kayak orang yang emang benar-benar udah kecanduan sekali ya dengan media sosial ya. Media sosial ini nggak tergantung dari hanya video-video, tetapi juga dari game media sosial. Ada misalnya kalian lagi nongkrong berlima, nah empat ini bermain game nih, yang satu nih nggak main game nih, hanya ya mungkin apa atau nggak punya ini atau segala macam. Nah dia ini terkadang ya mungkin bikin anxiety gitu. Dan rata-rata banyak orang itu juga lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Nah, yang kedua ada penyebaran hoax dan cyberbullying. Penyebaran hoax ini adalah berita palsu atau perundungan online yang dapat merusak mental. Di sini penyebaran hoax seperti kita lihat di video, contoh di TikTok atau di Instagram. Kita lihat ada orang bikin video-video yang atau komentar-komentar gitu yang emang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, dari situ orang itu kena tuh cyberbullying. Nah, padahal emang yang penyebar ini tidak betul, tidak sesuai fakta. Akhirnya terkena dialah cyberbullying dari para teman-teman online kita. Mungkin itu juga bisa kali ya merusak mental mereka itu. Karena saking banyaknya head comment, wah siapa sih nggak gitu ya nggak? Coba mungkin kalau dari kalian gimana? Nah, yang terakhir ini ada turun produktivitas. Aku mau nanya deh, banyak gak sih kalian yang ngerjain tugas atau lagi mau nugas atau lagi kerja buka media sosial? Contoh Instagram. Aduh, pasti banyak dong. Kayak mikir ini, aduh, tugas masih bisa dikerjain lah, masih ada desainnya banyak lah. Mending kita buka media sosial dulu gitu gak sih? Kita buka IG dulu atau buka TikTok dulu. Kita nonton-nonton video dulu. Nah, aduh, seperti itu. Dan saya akan berikan data pendukung. 60% Gen Z ini pakai media sosial lebih dari jam 4 jam per hari. Aduh. Dan banyak juga 1 sampai 5 remaja mengalami cyberbullying. Jadi ya walaupun banyak manfaatnya juga pasti kita harus aware lah sama resikonya. Kita harus terima lah. Harus terima kita dengan resiko-resiko cyberbullying atau head comment dari para-para yang emang tidak suka. Tapi saya yakin dari kalian ini pasti banyak yang menghabiskan waktu di Instagram atau bahkan di TikTok ataupun di media sosial lainnya. Ayo tulis ya di komentar ya. Oke, dari sini kita bisa melihat kesimpulan manfaatnya ini sebenarnya benar atau tidak media sosial itu lebih besar daripada kerugiannya. Jadi kalau saya bilang ini kesimpulan ini jika kita menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya atau bijak lah istilahnya begitu. Saya bisa simpulkan bahwa media sosial itu baik karena di media sosial itu kita bisa dapat berbagai banyak pengalaman, berbagai banyak berita-berita atau berbagai banyak edukasi-edukasi yang seharusnya kita tidak dapatkan, tetapi kita bisa dapatkan di media sosial. Yang penting kuncinya adalah penggunaan yang bijak dan seimbang. Dan aku mau nanya ke kalian nih, kira-kira kalian ini menghabiskan waktu di media sosial itu kira-kira berapa lama nih? Coba ya, kalian tulis di komentar. Kalian menghabiskan waktu berapa lama nih dan kira-kira itu lebih banyak manfaatnya apa kerugiannya nih? Ayo, jangan bohong ya.
Coba ya nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di diskusi ini. Saya harap mungkin ke depannya yang lebih banyak menggunakan kerugiannya dapat lebih untuk menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena begini, kalau misalnya kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, terkadang media sosial itulah yang bisa menghanyutkan kita. Dari hanyutnya kita, bisa dapat head comment, udah pasti itu merusak mental kita, bener gak? Udah pasti banget itu. Jadi, ya walaupun saya banyak menggunakan media sosial juga, tetapi saya bisa mengaturnya. Saya bisa mengatur waktu saya yang mana, saya bisa mengatur waktu ini, saya bisa mengatur ini. Dan semua itu terbagi dengan rata. Karena memang saya jujur, di zaman sekarang, banyak banget orang yang lebih menggunakan media sosial dibanding tidak menggunakan media sosial untuk keperluan apapun. Jadi, ini sekian dari saya. Terima kasih, dan sampai jumpa di next diskusi kita. Bye-bye.